Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti biasa kami akan hadirkan dialog pagi untuk edisi hari ini Senin 27 Juni 2022. Di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini kaitannya tentang optimalisasi produk lokal menjawab persaingan global. Iya, pendengar, persaingan produk antar berbagai negara di dunia ini mau nggak mau dan suka nggak suka nggak bisa dihindarkan ya, di mana negara-negara lain ini berusaha mendorong produk lokal mereka untuk bisa tembus ke pasar global, tidak terkecuali di Indonesia. Dan kualitas tentunya menjadi faktor yang penting agar produk dalam negeri mampu mencuri perhatian pasar global. Lalu apa saja yang bisa dilakukan agar produk lokal ini bisa bersaing ya, baik itu di pasar nasional hingga internasional. Nah, pagi ini pendengar, kami sudah tersambung dengan Pak Hendra Agustira. Ini beliau adalah pelaku UMKM produk keripik tempe dari Kabupaten Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Isma. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik, baik, baik. Alhamdulillah. Ini mohon maaf diganggu paginya. Lagi sibuk ya Pak Hendra? Ya, ya lumayan aja ada aktivitas. Lumayannya. Aktivitas di pagi hari. Oh, Masya Allah. Lumayannya Pak Hendra ini luar biasa loh nanti buat kami Pak Hendra. Ini biasanya kalau mau mulai aktivitas dari jam berapa nih Pak Hendra? Kita mulai dari jam 7 untuk karyawan ya. Mm-mm. Kita aktivitas mulai dari jam 7 sisa sampai jam 5 sore sih. Oke, Kalau untuk berarti. aktivitas di produksinya gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi kalau untuk di marketing biasa aja. Sampai Oh, malam juga tergantung situasi oke. situasionalnya. Jadi lebih fleksibel kalau untuk yang marketing gitu ya, Pak Hendra Betul, ya. betul, betul. Kadang-kadang Oke. kan ininya juga agak siang aktivitasnya gitu. Jadi memang menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada nanti ya gitu, Pak Hendra. Betul, Baik, betul, betul, Pak betul. Hendra, ini mohon maaf Isma Ya, potong. Kita pengen tahu nih Pak Hendra, yang mudah-mudahan juga cerita Pak Hendra atau pengalaman Pak Hendra ini bisa memotivasi buat pendengar semua nih. Bagaimana kemudian Pak Hendra ini bisa apa namanya ya, memutuskan begitu untuk menciptakan produk keripik tempe ini Pak Hendra. Awal mulanya eh, gimana sih dan dari tahun ya, berapa begitu? siap bercerita sedikit ya. Mm-mm. Mungkin kalau diceritakan terlalu panjang, agak disingkat-singkat aja ya. Oke. Awalnya saya juga sama pernah bekerja di beberapa perusahaan termasuk di Telkom juga. Nah, salah satunya ngawalin keripik tempe ini kan awal-awal pernikahan saya. Mm-mm. Saya itu posisinya jadi guru honorer ceritanya tuh waktu itu tuh. Mm-mm. Nah, di sela-sela jadi guru honorer itu di sebuah SM MAN ya, Aliyah, Mm-mm. itu saya melihat beberapa peluang. Awalnya itu inspirasinya cuma pendek banget. Eh, saya di sekeliling rumah saya tuh saya selalu ngeliat tuh ibu-ibu muda ketika pagi-pagi setelah anaknya sekolah, suaminya pergi kerja, mereka tuh pada ngerumpi tuh, pada ngobrol di Oh depan rumah ya. saya. Kebetulan inspirasinya Mm-mm. cuma dari situ aja. Akhirnya saya, singkat cerita, saya berpikir gimana caranya saya harus memproduktifkan mereka gitu. Jadi mereka ada aktivitas, mereka punya penghasilan, saya Mm-mm. sendiri juga dapat penghasilan apa gitu. Mm-mm. Akhirnya awal mulanya berpikirnya dari situ. Akhirnya saya suatu hari main ke temen. Kebetulan si temen itu mantan karyawan di tempat saya. Sebelumnya kan saya punya usaha dulu sebelumnya di bidang kayak warnet, jasa lah, Mm-mm. jasa Mm-mm. itu komputer lagi musim-musimnya tahun 2008-an tuh gitu. Nah, ternyata dia udah punya usaha itu. Oh, dia juga bisa usaha kan. Akhirnya Mm-mm. disitulah saya belajar gitu, melihat oh, kayaknya inspirasi saya tuh kepikiran saya bikin produk gitu. Mm-mm. Akhirnya saya memutuskan bikin produk itu keripik, awalnya keripik singkong. Nah, Oke. keripik singkong ini ternyata setelah berjalan tuh ada beberapa kendala. Salah satunya dia ada musimnya, lagi Mm-mm. musim susah bahan baku, kan ada musim kemarau waktu itu ya, Mm-mm. itu akhirnya susah. Nah, ini saya berpikir lagi harus nyari produk yang bahan bakunya selalu ready. Saya di situ aja pikirnya. Akhirnya seiring waktu berjalan menemukanlah si keripik tempe itu Oke. gitu. Akhirnya saya Mm. coba itu, kita mulai di 2000, kalau mulai mencoba-coba sih di 2013, tapi kalau untuk produksi mulai berjalan kayak 2014-an waktu itu tuh saya ingat di bulan Mei
mhm, Nah, 2014. Nah, di situ tuh kebetulan saya agak ngulik ya. Jadi saya tuh uji coba sendiri aja terus gitu. Jadi emang di awal tuh sangat berdarah-darah, kegagalan, gagal mhm, lagi mhm, sambil cari referensi di YouTube, terus nyala teman-teman, gitu aja gitu. Banyak belajar di situ. Akhirnya singkat cerita berhasil lah bisa bikin kebetulan kan yang kita bikin itu keripik tempenya itu keripik tempe sagu kalau orang bilang sih. mhm, Jadi kalau tempe Bandung itu bentuknya kotak, jadi tempe jadi dicelup sama tepung, mhm, lalu digoreng. Nah, mmm. kalau kita prosesnya di awal justru dibalik. Jadi si kacang itu ketika proses peragian dicampur sama tepung, jadi proses fermentasinya itu Mhm. udah sama tepungnya gitu. Oh, iya, baik Gitu. baik. Jadi seolah-olah itu nggak ada tepungnya gitu. Nah, Oh, iya. saya tuh waktu Mhm, itu tuh di Cirebon tuh menawarkan si produk ini tuh orang pada aneh mhm, waktu itu karena awal-awal sih ya, jadi mhm. mungkin bisa dianggap waktu itu saya sebagai pelopor juga untuk di Cirebon tuh karena saya nawarin ke beberapa tempat, beberapa toko tuh Ya. dan mereka penolakannya luar biasa gitu. Oh, Kalau sempat tempe ditolak itu dulu ya dulu ya, Pak Hendra dulu ini mohon maaf? tolaknya luar biasa banget terus terang untuk di Cirebon tuh. Oh, Karena gitu. yang mereka tahu kan ketika bilang tempe itu tempe Bandung tuh. Iya Yang iya, kotak itu. Nah iya. itu gitu, "Ini apa masa tempe kayak gini?" katanya, dia bilang kan gitu. Sampai beberapa penolakan, tapi saya di situ nggak putus asa ketika ditolak satu kali, Mhm, berapa minggu, berapa bulan datang lagi, masih ditolak, datang lagi, nanti berapa bulan gitu, baru mhm, diterima. mhm. Ya disitulah tantangan pertama tuh ternyata usaha tuh yang paling berat itu ketika udah bisa bikin produk, yaitu marketingnya ternyata luar Yang biasa berat ya. gitu. Oke, berarti Tantangan yang butuh paling berat tuh di situ. oh ya Allah, berarti butuh berbulan-bulan ya Pak Hendra ya, untuk Iya bisa iya, akhirnya bisa diterima? iya betul, bahkan bukan berbulan-bulan lagi, saya di masa 2 tahun pertama itu, Heeh, ngambang. Jadi belum ada kepastian apakah usaha ini benar-benar akan, bisa benar-benar jalan apa enggak, itu selama 2 tahun tuh, mhm, mungkin disebut nggak jelas, emang nggak jelas gitu dalam artian dari mhm. siklus penjualannya gitu, gitu. Karena, waktu itu tuh luar biasa banget gitu, susahnya tuh, gitu, untuk saya pribadi ya, untuk diterima sama pasar tuh, Mhm, gitu. mhm, mhm. Hingga, akhirnya tuh saya ikut beberapa kegiatan, kan ada kegiatan-kegiatan dari dinas, dari pihak swasta juga, BUMN ya itu. Nah disitulah saya sudah banyak belajar, dari situ, dari kabupaten, dari provinsi, akhirnya saya ikutin pelatihan-pelatihan segala macam. Akhirnya pada saya kerjasama dengan dinas waktu itu, dinas itu pingin ngadain pelatihan, keripik tempe, Tahun berapa itu itu Pak yang Hendra? Mohon maaf. tahun 2016. Oke. Itu dari pihak dinas itu kan waktu itu 2016 itu masih jarang ya, Mhm, mhm. itu pihak dinas itu pingin ngadain pelatihan keripik, akhirnya saya jadi mentornya, jadi pembicaranya lah gitu Oh, ya. baik. Akhirnya saya tuh ngelatih beberapa desa, di Mhm, beberapa waktu kalau nggak salah dulu tuh 10 desa lah di ya. Kabupaten Cirebon ya. Saya ngelatih itu ibu-ibu PKK, ada peserta itu ya ibu-ibu, Mhm, ada yang 20 orang, 30 orang gitu, banyak di tiap desa tuh ya. iya. Nah, setelah saya memberikan apa istilahnya, sama-sama belajar lah, Mhm, memberikan mhm. Pelatihan tadi edukasi ya? Heeh, mhm, pelatihan tadi itu mhm, kepada ibu-ibu. mhm. Nah, mulai di situ justru alhamdulillah tuh semakin banyak yang bikin, Mmm, tapi produk saya juga marketnya tuh makin luas makin ya? makin makin iya gitu. Jadi mungkin Alhamdulillah. edukasinya itu, jadi orang lebih udah mulai tahu gitu bahwa, oh Mhm, ini mhm, keripik tempe tuh yang, tempe sagu tuh kayak gini gitu. mhm, Mungkin mhm. mereka yang tadinya ikut pelatihan itu bikin, akhirnya tetangganya ini, akhirnya termasuk ada beberapa juga yang jadi reseller saya justru gitu. Ah, kalau bikin Alhamdulillah. lama mendingan saya jualin aja gitu. Akhirnya Oke oke. disitulah gitu Mhm, mhm. hikmahnya tuh yang saya dapatkan. Oke, jadi, kalau anak sekarang bilang trigger-nya tuh di situ gitu ya, Pak, ya? Iya iya. Mulai dikenalnya 2016 nih ya? Iya betul, Oke. 2016 agak mulai dikenalnya tuh, Mhm, mhm, gitu. mhm. Nah, ini kalau kita bicara soal keripik tempe dari punyanya Pak Hendra, ini berarti lain daripada yang lain ya? Nggak seperti keripik tempe yang kita kenal karena dari Bandung itu tadi ya? Ya betul betul, Oke. Nah, tapi kenapa nih Pak Hendra, ini Isma jadi pengen tahu, kenapa sih Pak Hendra kok nggak mohon maaf ya, kalau kita kan kebanyakan tuh ngikutin yang ada, ATM gitu kan, amati iya tiru betul, tinggal sedikit betul, modifikasi. Kenapa kemudian Pak Hendra ini
lebih banyak modifikasinya, nggak memutuskan kan udah banyak nih di pasaran yang lakunya modelan keripik tempe seperti itu. Tapi Pak Iya. Hendra memilih model keripik tempe yang lain dari biasanya. Ini apa yang kemudian membuat Pak Hendra kok saya bikin yang rada lain deh gitu. Nggak kayak Eh, keripik tempe pada umumnya. Ya, basicnya sih kebetulan saya tuh emang awalnya senang coba-coba ya, Mm-mm. gitu. Nah, terus saya lihat market si tempe ini kan untuk di Indonesia itu kan populer banget. Ya, Yang namanya tempe itu siapa sih yang nggak tahu tempe ya? Itu betul, basicnya ke sana aja. Orang Indonesia itu yang namanya tempe itu udah makanan sehari-hari, bahkan udah bosen lah gitu ya. betul. Tapi saya berpikir kan umur si tempe itu kan pendek banget, Iya, 2 hari. iya. Bisa kan pemikiran 2 hari 2 malam, terus dijual hari ini kalau udah sore aja udah berubah kan kalau tempe asli itu Mm-mm. gitu gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. pendek banget. Nah, saya berpikiran gimana caranya si makanan itu tempe itu kan untuk biasanya untuk temen nasi ya. Iya, betul. Nah, saya tuh berpikir logikanya selain temen nasi ini bisa dijadikan cemilan gitu aja gitu. Jadi Oke. untuk temen nasi boleh, untuk cemilan boleh ya begitu gitu. Terus saya pingin merubah masa yang kadaluarsa saya itu kan Mm-mm. apa masa Masa ininya kedaluarsanya supaya lebih lebih panjang panjang ya. gitu. Mm-mm. Bahkan kan yang saya tuh sekarang ini si tempe ini yang biasanya cuma sehari 2 hari itu udah basi, sekarang saya bisa sampai 1 tahun usianya Oke. gitu dengan proses perlakuan yaitu mungkin modifikasi kita gitu Mm-mm. Mm-mm. gitu dari segi caranya, dari segi bahannya. Nah, itu Oke. mungkin dari segi kualitasnya aja kita akhirnya bisa memperpanjang umurnya sehingga orang bisa menikmati di mana aja kapan saja gitu. Baik. Harapannya Mungkin gitu. buat ini kan kalau kami yang di sini sudah tahu nih produk dari punyanya Pak Hendra. Mungkin bisa dikenalin nih Pak Hendra. Ini nama produknya apa nih Pak Hendra? Dan kalau pendengar mau nyobain, nyicipin, ini ada di mana aja? Nah, kalau untuk brandnya sendiri itu kita keripik tempe Ocien Mm-mm. namanya. Kebetulan kalau untuk yang di minimarket kita udah ada di Indomaret gitu. Di tiap Indomaret pasti udah ada. Itu tinggal kalau mau mencoba silakan di Indomaret terdekat gitu. Nah, terus Oke. di pusat oleh-oleh untuk wilayah Cirebon, Kuningan itu udah tersedia juga. Terus kita juga ada beberapa termasuk kalau di luar kota kita di Bandung ada di Bandung Kunafe, Mm-mm. terus di farmhouse juga udah ada, terus ada reseller kita ada di hampir di tiap kota, beberapa kota lah. Mungkin Alhamdulillah. untuk daerah Jawa Barat khususnya itu Mm-mm. Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang itu udah ada. Terus kita untuk perwakilan di Sumatera udah ada di Lampung, Mm-mm. di Palembang, Mm. maaf, di Palembang udah ada. Terus di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga udah ada. Kita ada apa namanya reseller-reseller kita. Mm-mm. Nah, Wow. terus alhamdulillah juga di 2019 kita ketemu buyer Uh-uh. eh, dari Korea. Nah, Oke. 2019 Iya. itu alhamdulillah kita udah kerjasama dengan perusahaan Korea. Tapi untuk saya sebagai tim produksinya aja dalam artian untuk eksportir langsungnya kita ada Tangan ketiga perusahaan ya. dari tangan ketiga gitu. Jadi saya bukan eksportir pelaku ekspornya, Mm-mm. tapi saya selaku di produksinya gitu. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan Korea itu alhamdulillah di awal-awal pandemi itu Ya. luar biasa banget permintaannya. Justru Alhamdulillah. awal-awal pandemi itu puncak paling tinggi karena Masya waktu Allah. itu Mm. lagi pandemi itu dalam artian eh, si tempe itu kan kalau di luar negeri itu gini, apalagi sekarang lagi populer banget terus terang. Ya. Kalau tempe itu di luar negeri itu begitu bilang tempe itu mereka udah pada tahu termasuk Eropa. Kebetulan kita juga udah kerjasama ada ini cuman kuantitinya masih belum banyak untuk ke Eropa gitu. Nah, kalau yang Korea ini alhamdulillah itu di awal-awal pandemi tinggi banget permintaannya, yaitu jadi makanan sehat termasuk di rumah sakit tuh. Oke. Katanya dia cerita sih si orang itunya tuh. Jadi untuk ngisi di rumah sakit itu untuk cemilannya itu pakai keripik tempe itu. Gitu. Alhamdulillah, luar biasa ya Alhamdulillahnya tuh Pak luar Hendra biasa. ya. Oke, ini Masya Allah berarti perjalanan dari 2013-2014 sampai dengan 2022 saat ini ya. Iya, Ini iya. waktu yang lumayan panjang ya Pak Hendra ya.
Nah ini Pak Hendra, Alhamdulillah gitu. mungkin bisa berbagi tips juga nih untuk yang mungkin baru aja memulai usahanya begitu kayak Pak Hendra Ya, nih. ya. Apa sih yang Ah, harus benar-benar bisa disiapkan sampai kemudian bisa sesukses seperti Pak Hendra yang produknya nggak cuma dikenal lokalan aja nih, tapi ini udah nasional bahkan sudah internasional nih Pak Hendra. Ini apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan agar kedepannya nih usahanya terus maju kayak punya Pak Hendra nih? eh, kalau tips yang paling ini mungkin kalau buat saya sendiri sih teruslah belajar. Jadi kita kemana aja jangan anggap kita udah pintar tapi anggap aja kita itu masih bodoh gitu. Ketika ada orang ngasih ilmu cerita apa-apa kita jadi pendengar yang setia. Yang bagusnya kita lakukan, yang jeleknya udah kita siap gitu, kita simpan gitu. Terus lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai apa hobi gitu, passion kita ya gitu. Nah, Hmm. maka ketika kita mencintai itu, melakukannya dengan baik, ya itu akan jadi apa namanya kelebihan buat kita gitu yang bisa didapatkan yang dilakukan oleh orang lain gitu karena biasanya kalau udah jadi hobi itu apapun akan dilakukan gitu gitu Hmm. nggak ngitung-ngitung tuh tapi kalau usaha udah tujuannya pingin duit biasanya nggak jadi Hmm. tapi kalau hobi dulu Mm-mm. lakukan dulu nah nanti akan ketemu kliknya di Ah. mana gitu. Jadi kalau udah hitungannya pingin untung yang namanya usaha itu apa namanya lebih besar resikonya ruginya daripada untungnya gitu. Oh Jadi gitu. kalau harapannya pingin untung terus, Iya, iya. nanti ketika buntung udah jatuh gitu. Tapi kan ketika usaha itu ketika jatuh bangkit lagi justru ketika jatuh itu kita dapat pelajaran. Hmm. Nah, pelajaran itu yang nggak bisa dibeli, pengalaman itu yang nggak bisa dibeli justru gitu. Wow. Pengalaman yang kesalahan kita tuh. Mm, Nah, mm, nanti gimana caranya supaya kesalahan orang itu nggak kita lakukan, nggak terjadi lagi gitu. Jadi kita berusaha lebih baik dari yang sudah misalnya kegagalan kita dari Masya kegagalan kita. Allah, luar biasa. Ini ilmunya udah luar biasa nih Pak Hendra ya. Pantas berarti sekarang ini memang udah sukses banget. Nah, tapi ini Pak Hendra, yang kita juga pengen tahu bagaimana kemudian Pak Hendra dan juga mungkin teman-teman yang tergabung di produksinya Pak Hendra ini menjaga kualitas mutu dari produk keripik tempenya nih Pak Hendra sampai akhirnya nih nggak cuma disukain sama kami-kami yang ada di daerah, di nasional bahkan di internasional. Apa nih Pak Hendra yang menjadi tipsnya yang kemudian kok rasanya bisa ngena ke semua orang begitu? Nah, itu tuh yang saya lakukan kan sama saya juga awalnya kan melakukan beberapa kesalahan itu wajar kesalahan itu tapi kesalahan itu harus kita pelajari dan Mm-mm. kita perbaiki intinya seperti itu kan ya ya kalau untuk tes rasa Ya, itu kita jangan takut untuk memberi tuh mencobain ke orang lain lah bahasanya gratis sudah gitu ini oke. cobain gitu aja oh ini enak ini kan dari sekian banyak yang enak ada yang bilang enak ada yang bilang enggak nah saya kalau saya sendiri jangan kepada pemilih kalau mau dicoba lebih baik orang lain kan jujur tuh Oke. terus jangan bilang bahwa itu produk kita gitu Oh iya iya gitu iya iya. kalau bilang Jadi kayak produk apalagi disajiin ya? orang oh ya kalau produk kita terus teman kita pasti kan dia akan jujur kadang-kala nggak enak juga bilang Mm-mm, enak mm-mm. dong pasti Iya kan iya gitu iya ya iya. nah lebih baik ini cobain ini tapi bilang aja itu bukan produk kita gitu ini produk orang Oke. lain gitu jadi kan mereka akan jujur wah Mm-mm, ini mah mm-mm. gini kurang ini nah masukan justru kritikan itu yang jadi ini buat kita oh Oh, ternyata Masya orang bilang Allah. oh pinginnya begini ini nah termasuk untuk yang keluar juga beda rasanya jadi kita mengikutin meskipun dia minta rasanya seperti ini saya ngikutin oh saya bikin sampel rasanya oh ternyata masih kurang Mm-mm, saya mm. bikin lagi gitu emang orang setiap customer itu agak ribet lah Iya. tapi mau tidak mau kita kan sebagai produsen gak mungkin kita menjual yang kita inginkan tapi kita harus menjual produk yang mereka inginkan gitu apa yang mereka inginkan meskipun belum tentu yang saya inginkan ya kita karena memberikan pelayanan ya harus memberikan membuat yang Mm. mereka inginkan bukan yang kita inginkan gitu. Wih, luar biasa ini quotes Pak Hendra ini ya. Masya Allah ilmunya banyak banget nih sudah di-share buat kami semua. Masya Allah bermanfaat sekali. Pak Hendra sekali lagi terima kasih banyak ya. Ini Sama-sama, luar terima biasa untuk sharing dan juga kasih. ilmunya. Makin sukses, makin berkah Pak Hendra.
Salam Amin, buat amin, amin, semua. amin, amin, amin. Ya. Selamat pagi, Selamat assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, pendengar Pak Hendra Agustira, beliau adalah pelaku produk keripik tempe ya, Ocien kalau pengen tahu namanya apa, dan ternyata ini sudah tersebar di mana-mana, gampang untuk mendapatkannya dan luar biasa ilmu yang sudah beliau sampaikan untuk kita semua mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, dan juga memotivasi mungkin untuk salah satunya dari Anda yang ingin memulai untuk membuka usaha di tahun ini, mudah-mudahan dilancarkan dan bisa sesukses Pak Hendra Agustira tadi. Dan pendengar nanti kami juga akan coba untuk berbincang juga dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, Jawa Barat, Bapak Reza Mansur sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Inspirasi. Sajian dialog pagi untuk edisi hari ini ya, Senin 27 Juni 2022, di mana untuk topik kita pagi ini kaitannya tentang optimalisasi produk lokal. Kali ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Reza Mansur. Beliau adalah Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Mbak Risma. Sehat-sehat ya Pak Reza ya? Sehat-sehat Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Mohon maaf diganggu waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Pak Reza ya? Iya, nggak apa-apa. Pak, ini kita ngomongin soal UMKM nih Pak, khususnya yang ada di Jawa Barat begitu Pak. Nah kalau pandangan Bapak Iya. sendiri, ini hantaman COVID kemarin ngaruh nggak sih Pak sama UMKM yang ada di Jawa Barat nih Pak? Waduh, ngaruh banget Mbak. Oke. Tapi memang setelah itu tumbuh UMKM baru banyak gitu. Jadi memang kita kena hantam berat, tapi setelah COVID itu karena udah lama gitu ya, COVID-nya kelihatannya agak lama, jadi akhirnya banyak tumbuh UMKM baru. Karena banyak pekerjaan juga banyak yang di PHK atau kerjaan putus hubungan kerja, akhirnya bikin ini baru gitu Mbak. Oke, jadi banyak yang akhirnya beralih profesi gitu ya Pak Reza ya? Iya, betul. Berarti artinya persaingannya semakin ketat nanti ya Pak Reza ya. Ini apa kemudian yang mungkin harus dipahami betul sama teman-teman yang kemudian memutuskan untuk menjadi pengusaha baru nih di era kita beralih dari pandemi menuju endemi gitu ya Pak Reza? Iya, ya betul. Memang semakin banyak saingannya karena
apa namanya, kita itu kan harus bisa mengikuti transformasi teknologi, Mbak. Mm-mm. Sekarang itu kan semuanya serba digital. Kementerian BUMN juga bikin pasar digital UMKM, padi UMKM. Nah itu kan jadi untuk salah satu platform yang membantu kita UMKM untuk bisa bersaing di dunia di dunia digital ini, karena ketika sudah digital semuanya sudah online, akhirnya marketnya kan lebih luas tuh, Mbak. Jadi peluangnya justru lebih besar. Kalau kita tadinya pemain lokal tapi karena marketingnya lewat online digital, akhirnya produk-produk kita bisa kemana-mana gitu. Nah itulah yang harus kita pahami, bahwa semakin maju teknologi kita harus mengikuti, jangan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan tidak mengikuti, ya pasti kita akan ketinggalan nantinya. Jadi terus mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak ya, nggak boleh gagap teknologi. Oke, tapi Nggak ini boleh. kalau mungkin Pak Reza bisa memberikan masukan nih, sebenarnya kalau misalnya ada juga nih mungkin teman-teman kita yang baru mau mulai usahanya nih, sebenarnya produk apa sih yang kemudian menurut Pak Reza dan juga teman-teman mungkin yang ada di HIPMI ini yang paling diminati sama pasar nih Pak, yang bisa dibilang mungkin paling menjanjikan ya? Ya, yang sekarang itu Mbak UMKM, maksudnya yang UMKM baru itu hampir 60%-nya itu makanan, Oke. produk-produk makanan gitu. Ada makanan kemasan, ada makanan yang memang siap saja dimakan. Nah, tapi mereka akhirnya merambahnya ke ke online, karena bisa dijangkau kan, apalagi sekarang dengan pembatasan-pembatasan yang kita juga itu sangat berpengaruh, tentang PPKM itu berpengaruh ke dunia usaha. Jadi kita pengusaha itu ngikutin peraturan yang terbit nanti dari pemerintah nih gitu kan. Nah, dengan sistem online itu kan akhirnya kita nggak ketemu secara langsung, juga nggak makan di tempat, akhirnya semua itu produk makanan pun akhirnya lebih banyak ke online. Kemarin mungkin kalau sekarang mungkin udah bisa di tempat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kalau memulai usaha itu tantangan terbesar selain dana, terus juga sekarang marketingnya, pemasarannya itu nggak sepenuhnya benar ya Pak ya? Karena ternyata untuk pemasaran online itu lebih mudah ya? Lebih mudah. Nah makanya yang harus dipahami untuk teman-teman juga pengusaha, apalagi semua, bahwa kita itu udah nggak zaman saling bersaing, tapi kita harus bersinergi dan berkolaborasi, Pak. Jadi ketika berkolaborasi, akhirnya si perusahaan yang kita dirikan ini bisa diurus sama-sama bareng-bareng, dan akhirnya bisa semakin kuat gitu kan. Jadi sekarang tuh sudah zamannya kolaborasi lah, sinergi dengan teman-teman sendiri gitu. Oke, kalau dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah sendiri, menurut Pak Reza seperti apa nih Pak? Kebetulan saya di HIPMI Jabar, beberapa kali saya hampir sering banget dapat ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi, yang memang diaplikasikan untuk UMKM. Nah kemarin kami di HIPMI Jawa Barat itu mengadakan pelatihan untuk padi UMKM. Jadi padi itu inisiasi Kementerian BUMN, jadi pasar digital, di mana Pak Menteri itu mengharuskan untuk BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN itu untuk membeli produk di padi UMKM itu, Mbak, gitu kan. Jadi, tapi kan kalau misalkan kita belum tahu caranya kan pasti nggak ngerti itu, makanya ada pelatihannya dulu. Nah kemarin udah diajarin di Sumedang, nanti mungkin ada di Bandung, dan terusnya nanti di Jawa Barat ini akan ada beberapa tempat lagi. Nah kemarin di Sumedang ada 350 UMKM, Mbak, kita ada ini yang hadir. Nah itu lumayan juga, karena produk-produk kita bisa ditampilin di pasar digital itu, dan Kementerian BUMN itu wajib membelinya di padi UMKM gitu kan. Gitu. Oke. Itu kan peluang besar. Oke, jadi pemerintah daerah juga ini punya andil besar begitu ya Pak, dan alhamdulillah mendukung penuh ya. Iya. Oke, tapi Pak Reza, kami juga ingin tahu kalau di Jawa Barat sendiri, ini apakah pertumbuhan UMKM-nya ini sebanding juga dengan, mohon maaf, para pencari kerjanya begitu Pak? Ya, nah makanya gini Mbak, jadi ketika kita perlu diketahui bahwa di Indonesia itu untuk pengusahanya itu baru antara 3-4%. Sedangkan kalau misalkan di negara kita ingin menjadi negara maju, negara berkembang, itu minimalnya itu 6%, Mbak. Nah makanya masih banyak kesempatan untuk kita untuk ikut berkontribusi menjadi pengusaha gitu kan. Nah ketika semakin tumbuh banyak usaha-usaha baru, otomatis kita membantu pemerintah untuk
Baik. Nah, ini juga nih, Pak Reza yang kita juga pengen tahu nih, banyak kemudian, para pelaku UMKM ini sudah kita katakan berjaya di daerahnya begitu dan mereka ini ingin Ya, ekspansi keluar daerah bahkan pengen bisa ekspor. Sebenarnya apa yang harus nah, dilakukan nih Pak, agar produknya ini semakin banyak dikenal masyarakat luas nggak cuman hanya di daerahnya aja? nah betul. Nah ini kadang yang jadi masalah untuk di kita itu ada dua Mbak untuk masalah produk kita. Yang satu, yang pertama itu konsistensi kualitas dari produk itu sendiri. Mhm, Misalkan produknya produk fisik kayak kerajinan atau fashion, nah itu ya, konsistensi kualitasnya. Jadi kadang kita nih nggak perhatiin kualitasnya. Misalkan kadang kita bikin bagus kualitasnya dan bisa. Kalau misalkan kita mau bersaing ke luar itu kan pasti kualitas di paling utama tuh Mbak ya. Nah, kadang kita ini kualitasnya ini nggak konsisten, kadang bagus, kadang juga masih di reject. Nah, yang kedua, skala untuk produksi dalam jumlah besar. Biasanya kalau misalkan kita udah ekspor, pasti permintaannya itu jumlahnya besar, Mbak. Gitu. mmm, Nah, makanya kita sanggup nggak untuk memproduksi dalam jumlah besar. Nah, makanya solusinya yaitu kolaborasi tadi gitu. mmm, Kita jangan bersaing sesama anak negeri gitu, Mbak. Jadi, nah, kita produknya sama, tapi jangan bersaing sesama anak negeri, justru berkolaborasi untuk memenuhi pasar ekspor gitu kan. mmm, Dan mhm ketika mhm. kolaborasi ini kualitasnya bisa terjaga dan juga skala produksinya karena bersama-sama akhirnya bisa memenuhi gitu, biasanya harus seperti begitu, Pak. Oke. Jadi memang ini, para pelaku UMKM-nya juga harus terus banyak belajar begitu Pak Reza ya? Karena memang Iya, dinamis sekali karena perkembangannya ya? Oke, betul, karena kita kalah, kalau misalkan nggak begitu kita kalah sama Cina. Cina mmm, itu dia punya pabrik, misalkan pabrik AC. ya, Nah, orang tuh mau bikin merek apa, pabriknya tetap bikinnya satu di situ, Pak. Tapi mereknya macam-macam, merek A, B, C, D. Nah, itulah oke, kita harusnya juga bisa kayak gitu. mhm. Oke, jadi pusatnya Gitu mah sih, Pak. satu, tinggal nanti yang di luarnya ini bisa macam-macam gitu ya Pak ya? Iya, karena Waduh, kalau iya yang di iya, luar kan kita tinggal marketing, jago-jago marketinginnya, kita dapat mhm. proyeknya, tapi yang bikinnya mah satu aja nggak apa-apa, karena itu kualitasnya sudah terjaga gitu kan. Oke, Gitu. baik. Nah, ini yang terakhir Pak Reza yang mungkin bisa disampaikan juga nih sama teman-teman pelaku UMKM biar usahanya makin maju dan bisa menembus pasar global, apa yang harus disiapkan dan juga apa ya Pak ya, yang mungkin bisa langsung diterapkan begitu Pak Reza? Iya, jadi untuk sekarang ini kita jangan malu untuk berkolaborasi atau bersinergi, dan jangan lupa juga kita menambah jaringan, karena networking ini hal yang paling utama dalam usaha. Ketika kita punya produk tapi kita tidak punya jaringan kan susah juga kita menjual produk kita. Makanya dengan ada program-program yang diberikan oleh pemerintah, selalu ikuti update-update-nya, dan mudah-mudahan nanti peluang-peluangnya akan ketemu di situ. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Reza untuk waktunya dan juga sharing luar biasa buat kami semua pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya Terima Pak. kasih. Assalamualaikum, Ya, selamat sama-sama, Mbak. pagi. Salam. Baik, pendengar, Pak Reza Mansur, Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPD HIPMI Jawa Barat, sudah bergabung bersama kita pagi ini dan menyampaikan beberapa hal yang ini tentunya menjadi bekal luar biasa ya, terus mungkin untuk Anda yang saat ini sudah bergelut di UMKM atau yang mau memulainya, ini ternyata ada banyak banget ilmu. Setelah tadi dari Pak Reza dan sebelumnya juga dari Pak Hendra ya, dan nanti kita juga akan mencoba untuk bisa berbincang juga dengan Kepala DKUKMPP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Cirebon. Tapi sebelumnya kami juga akan sampaikan informasi dari reporter kami ya. Ini kaitannya tentang kemasan produksi UMKM di wilayah Cirebon yang perlu pengemasan yang lebih baik lagi, yang tentunya informasi ini akan disampaikan oleh reporter kami Lengga Ferdiansyah. Lengga, silakan selengkapnya. Ya, rekan Isma, saat ini saya berada di Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon. Seperti kita ketahui bahwa di wilayah Cirebon ini banyak sekali makanan-makanan hasil produk dari masyarakat Cirebon, baik itu Kabupaten Cirebon maupun di Kota Cirebon. Dan tentunya produk-produk yang dikeluarkan oleh masyarakat Cirebon ini tentunya tidak kalah saing dengan produk-produk di daerah lain, termasuk juga di luar negeri. Kita ketahui bahwa
seperti halnya produk-produk makanan yang dikeluarkan oleh warga masyarakat Cirebon seperti manisan, keripik dan lain sebagainya. Ini tentunya masih sama halnya dengan produk-produk yang ada dihasilkan oleh daerah di luar Cirebon maupun juga di luar dari luar negeri. Dan tentunya hanya saja produk-produk yang ada di wilayah Cirebon ini harus lebih menarik, lebih baik dalam segi kemasan. Karena hal itu pun diungkapkan oleh salah satu pengusaha makanan dari Cirebon, Ibu Astinawati Luhur, dengan produksi bawangnya yang sudah dilakukan ekspor ke Australia maupun juga ke Singapura. Dan menurutnya bahwa produksi makanan yang dikelola oleh IKM yang ada di wilayah Cirebon ini sudah cukup baik, hanya saja harus lebih ditingkatkan dengan kemasan yang lebih menarik lagi. Dan kita ketahui bahwa produk-produk makanan di wilayah Cirebon hanya dikemas dengan plastik dan hanya ditempelkan saja kertas bahwa produksi maupun jenis makanan yang ditawarkan. Namun tidak cukup dengan hal itu saja, kemasan yang lebih bagus dengan kemasan berupa toples dengan kertas yang ditempelkannya pun harus lebih baik lagi, sehingga akan lebih menarik lagi konsumen-konsumen yang ingin membeli dari produksi masyarakat Kota Cirebon. Dan tentunya tidak hanya kemasan saja yang harus lebih baik, promosi kepada masyarakat luar pun harus lebih ditingkatkan, karena kita ketahui bahwa saat ini sudah melalui promosi bisa menggunakan internet dan media sosial, sehingga produksi di makanan di Kota Cirebon harus lebih dikenalkan lagi ke masyarakat luar. Dan tentunya juga diharapkan bahwa produksi-produksi di wilayah Kota Cirebon ini pun bisa semakin meluas dan tentunya bisa diekspor ke luar negeri, sehingga daya jualnya akan kembali lebih banyak dan tentunya juga bisa meningkatkan perekonomian dari perusahaan ataupun produk dari masyarakat Kota Cirebon sendiri. Dan diharapkan juga untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Cirebon agar terus mengeluarkan karya-karyanya dan produk-produk barunya, sehingga tidak hanya monoton produksi-produksi itu saja, tetapi harus bisa dikembangkan dengan produksi-produksi yang lain yang tentunya lebih banyak diminati oleh masyarakat luar. Dan kita ketahui juga bahwa di wilayah Cirebon ini sebenarnya hasil produksinya tidak kalah saing dengan produksi-produksi lain yang ada di wilayah Indonesia, termasuk juga yang kiriman makanan dari luar negeri. Demikian rekan Isma, informasi dari Kota Cirebon, kembali ke studio. Baik, terima kasih Lengka untuk informasi Anda, dan pendengar pastikan terus bersama kami, Dialog Pagi masih akan terus hadir untuk Anda. Kerajaan Arab Saudi kembali membuka kesempatan masyarakat dunia untuk beribadah haji tahun ini. Keputusan ini disambut gembira para calon jemaah haji asal Indonesia yang sudah tertunda sekian lama. Di tengah masih adanya pembatasan, alhamdulillah, saudara kita bisa berangkat ke Tanah Suci menjemput panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radio Republik Indonesia Cirebon memberikan informasi seputar aktivitas jemaah haji asal Cirebon dalam Info Haji 2022 bersama petugas haji dan kontributor RRI di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Dengarkan setiap hari di Pro 1 RRI Cirebon, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah berita daerah berbahasa Sunda, simak secara video on demand di YouTube channel RRI Cirebon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19.
Pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan kusuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal inspirasi, dan kita masih berbicara soal bagaimana optimalisasi produk lokal menjawab persaingan global. Kali ini kami sudah tersambung dengan Bapak Ing Daiman SIPMSI. Beliau adalah Kepala DKU KMPP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ing. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isma, apa kabar pendengar dari semua? Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Pak Ing sehat terus ya? Alhamdulillah Mbak, ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih Pak, diganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Kita pengen tahu nih Pak, ini bagaimana kemudian menurut pandangan Bapak dan juga teman-teman di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon ini pemasaran hasil produksi para pelaku UMKM saat ini nih Pak? Ya, memang seiring dengan insya Allah ya, mulai wabah pandemi ini bergeser menuju endemi, tentunya ada harapan yang sangat besar terkait produk-produk UMKM, IKM, dan UKM. Tentunya saya melihat secara tren, walaupun tidak dianalisa secara khusus, ada kecenderungan meningkat, baik dari produk maupun hal-hal yang lainnya. Ini menjadi harapan sangat besar bagi teman-teman UMKM, dan tentunya menjelang terkait dengan pasaran global dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah peluang buat kami dan saudara-saudara kami di UMKM. Itu Pak Isma. Alhamdulillah, berarti kalau yang kemarin di awal pandemi banyak yang tumbang, justru sekarang ini lebih banyak yang tumbuhnya gitu ya Pak Ing ya? Iya betul, sempat terkontraksi ya, tapi ya secara jujur UMKM kita relatif lebih settle dibandingkan usaha lain, karena memang teman-teman ya dengan walaupun modal tidak terlalu besar, tapi mereka bisa eksis di pandemi kemarin walaupun sempat terkontraksi karena memang semua terdampak ya. Gitu, hanya beberapa pelaku UMKM yang mungkin diuntungkan ya Pak ya, kayak masker gitu ya Pak ya. Iya betul. Dan yang herbal gitu ya Pak ya, itu kan Masya Allah tuh justru malah berkembang kemarin pada saat pandemi. Nah Pak Ing, ini apa yang kemudian dilakukan dari dinas sendiri nih Pak untuk bisa mendorong para pelaku UMKM ini sehingga mereka nih bisa memasarkan produknya nggak cuma di daerahnya aja nih Pak, tapi juga bisa meluas baik itu di nasional maupun juga bisa ke pasar global dunia begitu Pak? Ya baik Mbak, terima kasih. Memang tugas dan kewajiban kami pertama membina teman-teman UMKM dan lain sebagainya dengan konsep prinsip kami bahwa mereka tanda petik harus bisa naik kelas. Naik kelas ini dalam artian secara kualifikasi personil, yang kedua secara kualifikasi usaha dan lain sebagainya, melalui bimbingan, pelatihan, pendampingan kami lakukan dengan teman-teman UMKM. Tapi tentunya tidak lepas dari katakanlah kemauan atau ya terutama kemauan dari teman-teman semua. Kami memfasilitasi dengan teman-teman Kominfo, termasuk dari BPSDM, Kominfo Jabar dan Pusat, kita menyelenggarakan digitalisasi UMKM. Kalau kami punya program, salah satunya programnya namanya Perwira Haji Godi. Oke, namanya cakep banget ya Pak ya? Perwira juga ini pelatihan wirausaha Go Digital. Memang diselenggarakannya di samping oleh kami, juga oleh teman-teman Kominfo dan juga dari Kominfo Pusat. Jadi teman-teman UMKM itu di perkembangan teknologi informasi ini mau tidak mau harus diberikan pembekalan dari mulai literasi digitalnya, termasuk pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kami lakukan seperti itu. Karena kenapa? Agar mereka juga pertama melek teknologi. Walaupun masih ada stigma, kadang teknologi itu mahal, teknologi susah. Tapi itu tantangan bagi kami untuk mengajak teman-teman bahwa
memang mau tidak mau ya harus kita lakukan tentang digitalisasi UMKM ini. Itu Mbak. Oke, wow, luar biasa nih Pak Ing. Baik, ini Pak Ing kita sapa pendengar dulu yang sudah bergabung pagi ini ya. Sudah ada Bu Indra di Desa Pelayangan nih Pak Ing, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra ini silahkan, ada Pak Ing Daiman di sini nih, Kepala DKU KMPP Kota Cirebon. Alhamdulillah, assalamualaikum Pak Ii. Waalaikumsalam, sehat Bu Indra. Lagi batuk berat. Istirahat di rumah, iya. Tapi nggak enak juga tiduran, jadi ini kebetulan ada Pak Iing nih mau tanya. Silakan Ibu. Iya. Ini kalau saya perhatikan ya Pak, kalau produk-produk gitu saat bazar itu banyak macam-macam, menarik, iya, sesuai dengan selera dan sebagainya. Nah, bazarnya selesai, hilang semua Pak, menguap. Iya, yang ingin beli juga hilang, yang memproduksi hilang. Nah, ini bagaimana caranya? Katanya orang Cirebonku, awite bae rame. Obor belarak ya Bu ya? Iya, dia melempem. Nah, bagaimana untuk mengatasi situasi ini Pak Ii? Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Pak Ing. Baik, terima kasih Bu Indra ya. Lekas sembuh ya Bu ya. Amin. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Indra, pertama memang itu menjadi salah satu bahan evaluasi kami bahwa memang kulturnya seperti itu, tapi tidak berarti kami mendiskreditkan teman-teman UMKM. Artinya kami coba fasilitasi pertama dengan berbagai media, bahkan kami sebentar lagi nih akan menyelenggarakan ini dengan teman-teman panitia Hari Koperasi nih akan menyelenggarakan festival UMKM. Insya Allah akhir bulan ini Mbak Isma nanti di salah satu mall kami di Cirebon akan menyelenggarakan di rangkaian Hari Koperasi kami menyelenggarakan festival UMKM. Nah, salah satu yang kami harapkan dari output tersebut, teman-teman UMKM bisa perform, bisa menampilkan karya produk mereka, memasarkan. Tapi tentunya yang saya sampaikan oleh Bu Indra tadi menjadi sebuah evaluasi buat kami. Sebenarnya memang secara seremonial, secara acara ada waktu tertentu, misalkan 3 hari atau seminggu. Tapi setelah itu sebenarnya teman-teman itu ada. Nanti kami juga akan coba formulakan. Karena insya Allah di kami juga akan tahun ini mohon doanya nih teman-teman pendengar RRI semua, kami akan meluncing namanya Mall IKM. Mall IKM itu melayani Anda lewat layanan IKM. Nah, apa yang kami lakukan? Pertama, penyediaan spot untuk toko atau produk teman-teman semua di kantor saya di bawah di Jalan Cipto nomor 20. Yang kedua, kami juga akan menyediakan kanal-kanal untuk belanja online. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Indra, katakanlah setelah Barlen ya, bubar Klalen. Itu langsung kemana dan sebagainya. Nanti kami akan coba fasilitasi secara online juga melalui marketplace lokal ataupun yang nasional. Tentunya kami berharap karena ada kebijakan pemerintah pusat juga untuk diarahkan belanja produk dalam negeri. Dan ini menjadi sebuah peluang buat kami, Mbak Isma. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung tentunya bisa langsung bisa berkembang dengan sebaik mungkin. Itu Mbak. Amin. Kami dukung penuh nih Pak Ing. Tapi ini menarik kan tadi Pak Ing sampaikan mau ada ini ya Pak ya, pameran yang nanti di akhir bulan ini Pak, Juni ini Pak? Akhir bulan Juli Mbak. Oh Juli. Akhir bulan Juli, iya. Di Juli di rangkaian Hari Koperasi dan Hari Ulang Tahun Cirebon. Jadi kami akan menyelenggarakan peringatan Hari Koperasi. Juga mohon ini dukungannya dari RRI untuk dipublikasikan. Kan ada goes juga, terus ada festival UMKM, terus nanti akhir Juli Mbak. Jadi nanti kita akan perform di salah satu mall di Kota Cirebon. Tapi rangkaian acaranya berarti dimulai dari bulan Juli, begitukah Pak? Iya, kita mulai tanggal 12 itu peringatan Hari Koperasi, terus berikutnya
nanti di tanggal akhir bulan Juli akan ada goes bareng nih. Bila perlu nanti RRI ikut tolong mempublikasikan. Oh siap, supaya laksanakan karyawan-karyawatinya ikut. Insya Allah hadiahnya menarik. Siap. Terus ada festival UMKM juga. Di sana nanti produk-produk UMKM Insya Allah memang terbatas ya karena ininya hanya sekitar 80 UMKM akan tampil di sana, produk-produk anak bangsa putra putri Cirebon. Untuk tentunya ya insya Allah akan coba kami tampilkan di sana. Mudah-mudahan banyak transaksi sehingga roda perekonomian Cirebon bisa maju. Amin insya Allah. Dikirain mau dimajuin awal Juli Pak, kan bertepatan sama libur anak sekolah, banyak yang belanja nanti. Oh iya. Enggak ya Pak ya? Hari kooperasinya 12 Juli. Oke. Baik, Bapak ini yang terakhir yang mungkin Bapak bisa sampaikan nih sama teman-teman pelaku UMKM atau yang mau nih Pak membuka usahanya di bidang UMKM nih Pak. Ini apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan agar mereka nih bisa bersaing nih Pak, nggak cuma di daerah aja tapi juga sampai ke pasar global begitu Pak. Baik, terima kasih. Nah untuk teman-teman UMKM dan semua baik yang baru maupun yang sudah eksis ya, saya mengajak mari kita tingkatkan terus baik kualitas maupun kuantitas produk di era persaingan global yang sangat luar biasa ini. Jangan katakanlah berpuas diri dengan produk yang ada sekarang, tapi terus ekspansi mengenai produk. Yang kedua, gunakan fasilitas teknologi informasi. Era digital ini menjadi sebuah tuntutan. Tentunya pasar global di sana banyak peluang, bahkan pasar nasional juga sekarang pemerintah sudah membuka. Jadi terus maju, pantang mundur, tingkatkan kompetensi, manfaatkan teknologi, dan insya Allah roda perekonomian akan sangat maju melalui teman-teman UMKM. Semangat terus Mbak Isma dan semuanya. Siap. Apalagi didukung sama Pak Iing dan teman-teman nih, Masya Allah. Pastinya teman-teman jadi lebih bersemangat lagi. Baik, Pak Iing sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu ya Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua pendengar RRI. Waalaikumsalam. Baik, mendengar demikian tadi bincang kami bersama Bapak Iing Daiman, SIPMSI. Beliau adalah Kepala DKU KMPP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon. Sekaligus juga menutup kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian dialog pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Inspirasi.